Pada hari ini kita akan belajar bersama tentang beriman Kristiani. Kompetensi dasar yang pertama, kita bersyukur atas Gereja Katolik sebagai persekutuan dalam mewujudkan praktek hidup beriman Kristiani. Kedua, bertanggung jawab dalam praktek hidup beriman Kristiani. Sedangkan yang ketiga, atau kompetensi dasar yang ketiga, yaitu memahami praktek hidup beriman Kristiani dalam Gereja Katolik. Yang keempat, kita akan bersama-sama melakukan aktivitas, misalnya mengucapkan doa syahadat atau menuliskan refleksi, menyusun doa, mengikuti kegiatan di lingkungan yang berkaitan dengan praktek hidup beriman Kristiani. Sedangkan tujuan yang akan kita peroleh setelah pembelajaran ini diharapkan bahwa anak-anak dapat menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah tanda agung pewahyuan Allah. Sedangkan yang kedua diharapkan bahwa semakin mengimani bahwa Yesus adalah sumber iman Kristiani. Yang ketiga, mewujudkan iman Kristiani dalam Gereja Katolik berdasarkan dokumen gereja, yaitu Lumen Gentium artikel 14. Dan yang terakhir, diharapkan bahwa bisa merefleksikan bagaimana dengan kita beriman Kristiani. Sedangkan materi-materi pokok dalam beriman Kristiani yaitu bahwa umat Kristiani menghayati karya penyelamatan Allah yang paling nyata tampak dalam diri Yesus Kristus. Karena setelah berulang kali dan dengan berbagai cara Allah bersabda dengan perantaraan para nabi, akhirnya pada zaman sekarang Ia bersabda kepada kita dalam Putra. Sebab Ia mengutus putranya, yakni sabda kekal yang menyinari semua orang supaya tinggal di tengah umat manusia dan menceritakan kepada mereka hidup Allah yang terdalam. Maka Yesus Kristus, sabda menjadi daging, diutus sebagai manusia kepada manusia, menyampaikan sabda Allah dan menyelesaikan karya penyelamatan yang diserahkan Bapa kepadanya. Oleh karena itu, barang siapa melihat Dia, melihat Bapa juga. Maka bagi umat Kristiani, Yesus Kristus menjadi tanda agung pewahyuan Allah. Dalam dan melalui Yesus, Allah memperkenalkan diri secara paling sempurna. Dalam diri Yesus, Allah yang tidak kelihatan menjadi nyata. Ia tidak hanya mengajarkan Allah yang mengasihi, melainkan Ia sendiri mengasihi. Janji Allah untuk menyelamatkan umat manusia terlaksana dalam secara penuh dan nyata dalam diri Yesus Kristus. Ia adalah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita, yang dapat kita buktikan di dalam Injil Matius bab 1 ayat 23. Untuk seorang Kristen, iman akan Allah berhubungan erat dengan iman akan Dia yang diutusnya putranya terkasih yang berkenan kepadanya, dan Dia yang harus kita dengarkan. Kita dapat percaya kepada Yesus Kristus karena Ia sendiri Allah, sabda yang menjadi manusia. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa,
Dialah yang menyatakannya, yang dapat kita lihat di dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 28. Karena ia sudah melihat Bapa, ia adalah satu-satunya yang mengenal Bapa dan dapat mewahyukannya di dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 151. Maka menjadi tugas gereja untuk meneruskan karya penyelamatan Allah dalam diri Yesus Kristus. Kristus Tuhan yang menjadi kepenuhan seluruh wahyu Allah yang maha tinggi, memerintahkan kepada para rasul supaya Injil yang dahulu telah dijanjikan melalui para nabi dan dipenuhi serta dimaklumkan olehnya disampaikan kepada semua orang sebagai segala kebenaran yang menyelamatkan. Secara singkat, iman Kristiani dirumuskan dalam syahadat atau disebut kredo atau pengakuan iman. Dalam kredo terungkaplah iman gereja akan Tritunggal Maha Kudus. Kunci pemahaman akan Tritunggal terletak pada iman bahwa Allah sejak semula berkeinginan menyelamatkan manusia, dan tindakan penyelamatan itu paling nyata dalam diri Yesus Kristus. Namun tidak berhenti di situ, sebab setelah Yesus Kristus wafat dan bangkit serta naik ke surga, Allah tetap bekerja menyelamatkan manusia berkat Roh Kudus yang dicurahkan kepada setiap orang. Maka orang beriman Kristiani sejati adalah orang yang hidup dan tindakannya diwarnai, dimotivasi oleh iman Kristianinya, dan bukan sekedar oleh alasan agama yang cenderung lahiriah saja. Hidup beriman Kristiani meliputi beberapa aspek. Yang pertama, pengalaman religius yang merupakan pengalaman di mana manusia sungguh menghayati karya dan kebaikan Allah yang berpuncak pada diri Yesus Kristus, dan karena pengalaman itu manusia sampai pada kemauan bebas untuk menyerahkan diri kepada Kristus. Yang kedua adalah penyerahan iman yang merupakan jawaban atas wahyu Allah yang telah berkarya. Menyerahkan iman merupakan perwujudan tindakan yang sesuai dengan ajarannya, yang dapat kita lihat di dalam Injil Matius bab 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sedangkan aspek yang ketiga yaitu aspek pengetahuan iman, menuntut seorang umat Kristiani untuk terus-menerus dan semakin mampu mempertanggungjawabkan imannya. Dalam hal ketaatan iman, kita dapat meneladani iman yang ditunjukkan para nabi, santo-santa, dan tokoh-tokoh suci. Misalnya, yang pertama, dalam Perjanjian Lama kita mengenal Abraham. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena beriman, maka Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri yang dijanjikan Allah kepadanya. Karena beriman, maka Sarah mengandung seorang putra yang dijanjikan. Karena beriman, maka Abraham rela menyerahkan putranya yang tunggal sebagai kurban, atau Allah pada
pada akhirnya tidak membiarkannya mengorbankan Iskak dan menunjukkan seekor domba sebagai ganti kurban itu. Allah telah melihat iman Abraham. Yang kedua, dalam perjanjian baru kita mengenal Maria. Perawan Maria menghayati ketaatan imannya yang paling sempurna. Karena ia percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka ia menerima pemberitahuan dan janji yang disampaikan oleh malaikat dengan penuh iman dan memberikan persetujuannya. Lihatlah aku, ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dari contoh tersebut menjadi sangat jelas bagi kita. Usaha mewujudkan iman dalam hidup sehari-hari membutuhkan keteguhan hati dan sikap penyerahan diri kepada penyelenggaraan Allah. Meskipun iman lebih bersifat personal, merupakan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Namun, dalam usaha pengembangan iman perlu adanya kebersamaan dalam jemaat agar iman kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan dalam perjumpaan dengan saudara-saudara seiman. Dalam upaya pengembangan iman tentunya tidak mudah, karena kita juga akan menghadapi berbagai macam tantangan dan hambatan. Tantangan dari dalam misalnya rasa malas, egois, dan kebiasaan buruk lainnya. Sedangkan tantangan dari luar seperti pesatnya kemajuan ilmu teknologi dan pengetahuan, pengaruh media informasi, lingkungan yang kurang mendukung, dan masih banyak lagi. Maka untuk menghadapi berbagai macam tantangan tersebut, kita harus memperkokoh iman kita disertai dengan sikap penyerahan diri kepada karya Allah yang menyelamatkan. Beberapa hal yang dapat kita lakukan agar iman kita semakin berkembang. Misalnya, yang pertama, selalu mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari-hari yang diwajibkan. Yang kedua, melakukan doa pribadi maupun doa bersama dalam keluarga. Ketiga, secara aktif terlibat dalam kegiatan rohani di lingkungan. Keempat, membaca dan menghayati isi kitab suci. Sedangkan yang kelima, mengikuti kegiatan. Kegiatan itu antara lain bisa mengikuti KOR, Mesdina, lektor, ataupun kegiatan yang sesuai dengan usia anak-anak. Yang keenam, terlibat dalam karya sosial kemasyarakatan. Dan yang ketujuh, menerima sakramen tobat. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita ambil manfaat, contoh-contoh, dan bagaimana kita beriman Kristiani yang benar.